Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat kepada Ibu Erni Masdupi, SEMSI PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen risiko. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil laporan manajemen risiko pada usaha UKM. Sebelumnya saya sendiri Anissa Yunir Safira dan anggota kelompok kami Zahra Melinda Rahmi, Nadia Apriani Dunggio, dan Muhammad Jidan. Selanjutnya itu pengertian dari UKM. UKM merupakan usaha kecil menengah atau adalah aktivitas usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha milik perorangan. Perbedaannya dengan usaha besar dapat dilihat dari jumlah kekayaan bersih pelaku usaha dan hasil penjualan tahunan. Istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki pemasukan paling banyak 200 juta dengan jumlah pekerja di bawah 20 orang. Selanjutnya, tujuan manajemen risiko pada UKM. Yang pertama, melindungi perusahaan. Manajemen risiko muncul untuk melindungi sebuah bisnis agar bisa bertahan dari berbagai tantangan dan masalah yang harus dihadapi setiap perusahaan. Sehingga kerugian atau risiko yang harus ditanggung perusahaan bisa diminimalisir hingga serendah mungkin. Bahkan pengusaha dapat menetapkan sampai sebesar apa risiko yang dapat mereka toleransi. Yang kedua, membantu pembuatan kerangka kerja. Dengan adanya tujuan manajemen risiko menjadi asumsi bagi pemilik usaha atau manajemen untuk sistem kerja yang efektif dan efisien. Sebagai contoh, adanya manajemen risiko membuat pemilik UKM menciptakan SOP yang sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya financial loss. Yang ketiga, meningkatkan kinerja bisnis dengan sistem kontrol yang terus berjalan. Manajemen akan sangat mudah menemukan masalah-masalah di lapangan yang kedepannya dapat menjadi bahan evaluasi serta perbaikan secara terus-menerus. Kondisi tersebut akan mendorong kinerja perusahaan untuk semakin efektif dan efisien. Selanjutnya ada pengidentifikasian risiko. Dalam melakukan identifikasi risiko ada beberapa metode yang dapat dilakukan oleh seorang pengusaha. Berikut ini beberapa metode pengidentifikasi risiko yang cocok diterapkan di dalam mengelola bisnis atau perusahaan percetakan. Antara lain, yang pertama menggunakan laporan keuangan, yaitu dengan menganalisa neraca, laporan pengoperasian, dan catatan-catatan pendukung yang akan dapat diketahui semua harta kekayaan, hutang-hutangnya, dan sebagainya, sehingga dengan merangkaikan laporan-laporan tersebut dan berdasarkan anggaran keuangan akan dapat menentukan penanggulangan risiko di masa mendatang. Yang kedua, membuat flowchart, aliran barang mulai dari bahan mentah sampai menjadi barang jadi. Akan dapat diketahui risiko-risiko yang dihadapi pada masing-masing tahap dari aliran tersebut. Yang ketiga, dengan inspeksi langsung di tempat, artinya dengan mengadakan pemeriksaan secara langsung di tempat di mana dilakukan aktivitas perusahaan, sehingga dari pemeriksaan itu pengusaha akan dapat belajar banyak mengenai kenyataan di lapangan, yang akan sangat bermanfaat bagi penanggulangan risiko. Yang keempat, mengadakan interaksi dengan departemen atau bagian-bagian dalam perusahaan. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Jidan. Baik, nomor 5, mengadakan interaksi dengan pihak luar. Artinya mengadakan hubungan dengan perseorangan atau perusahaan lain, terutama pihak-pihak yang dapat membantu perusahaan dalam penanggulangan risiko, seperti bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan percetakan yang lain. Yang keenam, ada melakukan analisa terhadap kontrak-kontrak yang telah dibuat dengan pihak lain. Yang ketujuh, membuat dan menganalisa catatan mengenai berbagai macam kerugian yang telah diderita. Dari catatan tersebut akan dapat diperhitungkan kemungkinan terulangnya suatu jenis risiko tertentu. Dan yang kedelapan, mengadakan analisa lingkungan yang sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi yang mempengaruhi timbulnya risiko potensial, seperti konsumen, supplier, penyalur, passing, dan pengusaha, pembuat peraturan atau perundang-undangan. Dan selanjutnya ada daftar kerugian potensial. UMKM atau pelaku usaha membuat daftar kerugian potensial dari hasil identifikasi risiko. Daftar kerugian potensial berisi daftar kerugian yang dapat menimpa usahanya maupun usaha secara umum dan bias dalam bentuk list atau checklist. Pelaku usaha dapat menggunakan daftar kerugian potensial untuk mengetahui bagaimana suatu kerugian dapat menimpa usahanya, serta cara bagaimana kebijakan yang harus diambil untuk mengendalikannya. Daftar kerugian potensial akibat bencana dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu
Pertama, kerugian harta benda usaha, yang kedua kerugian kewajiban kepada pihak lain, dan yang terakhir adalah kerugian jiwa. Pengukuran risiko. Pengukuran risiko merupakan tahap lanjutan setelah pengidentifikasian. Kerugian potensial yang dihadapi atau mengancam perusahaan pada suatu aktivitas, khususnya transaksi, dibeberkan secara terbuka. Pengukuran risiko merupakan tahapan lanjutan setelah mengidentifikasi risiko, di mana pengidentifikasian risiko pada dasarnya merupakan kegiatan analisa secara sistematis dan berkesinambungan untuk menemukan atau mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan terjadi kerugian yang potensial yang dihadapi atau pengancam perusahaan. Manfaat pengukuran risiko. Yang pertama, untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi. Yang kedua, untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan oleh manajer risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima atau paling baik dalam penggunaan sarana penanggulangan risiko. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Nadia. Penanggulangan risiko. Yang pertama, penanganan risiko. Avoidance, menghindari risiko. Avoidance merupakan metode untuk mitigasi risiko dengan cara tidak berpartisipasi di kegiatan yang berpeluang besar membuat kamu cedera, sakit, atau kematian. Salah satunya adalah merokok yang memiliki peluang besar meningkatkan risiko kesehatan dan keuangan. Kedua, retensi adalah jumlah risiko tertentu yang ditanggung sendiri oleh perusahaan asuransi. Biasanya risiko yang ditanggung digunakan untuk membantu mengimbangi risiko yang lebih besar di waktu yang akan datang. Misalnya dengan memilih paket asuransi dengan premi rendah, kamu akan mendapatkan deductible tinggi, yaitu jumlah yang seharusnya dibayarkan pembeli asuransi ketika terjadi hal yang tidak diinginkan yang berhubungan dengan kesehatan. Tiga, sharing. Metode risk sharing diimplementasikan oleh perusahaan asuransi untuk menanggung sejumlah risiko yang seharusnya ditanggung oleh individu. Intinya, kamu berbagi risiko dengan perusahaan asuransi untuk mendapatkan manfaat dari asuransi kesehatan tersebut. Semakin banyak individu yang bergabung untuk menjadi peserta risk sharing, semakin menyusut biaya premi yang harus dibayar. Metode ini disebut menguntungkan untuk kedua pihak, karena di satu sisi perusahaan asuransi mendapatkan keuntungan dari mengelola dana tersebut dan pihak peserta yang juga mendapatkan manfaatnya karena tidak penerapan bunga pada sistem pembayarnya. Selain itu, setiap peserta juga dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan karena terjalinnya kerjasama. Next. Yang keempat, transferring. Risk transferring atau pengalihan risiko merupakan metode umum yang paling banyak diterapkan di kehidupan sehari-hari, salah satunya di asuransi kesehatan. Model bisnis asuransi kesehatan menerapkan pengalihan risiko individu ke perusahaan asuransi. Individu hanya perlu membayar biaya premi setiap bulannya ke perusahaan asuransi kesehatan. Sebagai gantinya, mereka akan menanggung risiko kesehatan dan finansial individu tersebut. Dengan menyetujui syarat dan ketentuan yang tertulis dan membayar premi setiap bulan, individu sudah mengalihkan sebagian besar atau risiko ke perusahaan asuransi kesehatan. Untuk selanjutnya, tanggung jawab perusahaan asuransi kesehatan menentukan premi yang harus dibayar berdasarkan statistik, algoritma, dan gaya hidup individu. Loss prevention and reduction, pencegahan risiko. Berbeda dengan risk avoidance, risk reduction atau pencegahan risiko merupakan teknik pengelolaan risiko manajemen untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dalam meminimalisasi risiko yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang. Bukan menghilangkannya sama sekali. Metode ini berfokus pada bagaimana sebuah risiko tetap ada, tetapi dampak yang terjadi sangat kecil. Salah satu contoh penerapan metode risk reduction pada asuransi kesehatan adalah perawatan pencegahan. Risk financing. Risk financing transfer ada dua. Yang pertama, mentransfer risiko kepada perusahaan asuransi, dan yang kedua mentransfer risiko kepada perusahaan yang bukan perusahaan asuransi.
Risk retention membiayai atau membayar kerugian seseorang, disebut juga dengan self-assumption of risk atau self-insurance. Misal orang-orang tidak mengasuransikan kehilangan handphone atau bolpen misalnya. Jadi jika sampai terjadi kehilangan, maka kerugian ditanggung pemilik. Hasil wawancara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zahra Melinda Rahmi. Berikut akan kami jelaskan hasil wawancara yang kami lakukan pada hari Jumat tanggal 13 Mei tahun 2022. Tempat itu adalah percetakan fotokopi, alamat Jalan Imam Bonjol, Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Profil dari narasumber yaitu Osman, umur 53 tahun, pekerjaan wirausaha. Next. Berikut hasil wawancaranya. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6 berinisiatif untuk melakukan analisis manajemen risiko pada UKM, yaitu usaha percetakan fotokopi Aditya, di mana usaha ini yang beralamat di Kota Padang Panjang. Dan berikut ini merupakan hasil wawancara kelompok kami. Yang pertama, apakah menganalisis manajemen risiko ini penting? Dan jawaban dari narasumber yaitu menurut narasumber sebagai orang yang mempunyai usaha kecil menengah, penting sekali menganalisis manajemen risiko, karena ini akan sangat membantu dalam hal memprediksi risiko yang akan terjadi dan bisa menghindari ancaman, meminimalkan dampak negatif, serta mengatasi ancaman tersebut. Dengan adanya manajemen risiko, inilah yang bisa membantu para pelaku usaha untuk melakukan penanganan lebih cepat terhadap sumber-sumber yang mengancam pertumbuhan usaha. Selanjutnya, apa saja risiko yang terjadi pada UKM percetakan fotokopi? Jawaban dari narasumber yaitu ada beberapa risiko yang terjadi pada UKM seperti kegagalan atau kesalahan proses pencetakan yang menyebabkan barang-barang rusak atau cacat yang disebabkan oleh faktor manusia, harga material atau bahan yang seringkali naik turun, peningkatan tarif listrik yang menyebabkan peningkatan biaya produksi. Dan next. Selanjutnya, bagaimana pengaruh dari suatu kerugian tingkat keparahan risiko atau severity terhadap kondisi UKM usaha percetakan fotokopi? Jawaban dari narasumber yaitu yang pertama, kegagalan atau kesalahan proses pencetakan, yaitu tingkat keparahan risiko di sini adalah termasuk tinggi dan tingkat kemungkinan terjadinya risiko rendah. Yang selanjutnya, harga material atau bahan yang naik turun. Tingkat keparahan risiko di sini rendah dan tingkat kemungkinan terjadinya risiko ini tinggi. Lalu ada peningkatan tarif listrik yang menyebabkan peningkatan biaya produksi. Tingkat keparahan risiko di sini digolongkan terhadap rendah, lalu tingkat kemungkinan terjadinya risiko juga rendah. Selanjutnya, risiko tempat parkir dijadikan parkiran umum. Tingkat keparahan risiko rendah dan tingkat kemungkinan terjadinya risiko juga rendah. Dan terakhir, kelalaian terhadap fasilitas yang digunakan karyawan. Tingkat keparahan risiko di sini tinggi, namun tingkat kemungkinan terjadinya risiko rendah. Next. Selanjutnya, bagaimana cara menanggulangi risiko pada UKM usaha percetakan fotokopi? Jawaban dari narasumber yaitu UKM ini menanggulangi masalah kegagalan atau kesalahan pada proses pencetakan yang menyebabkan barang rusak atau cacat adalah dengan cara menukar barang dengan melakukan pencetakan ulang dan menyebabkan bisnis tidak memperoleh keuntungan melainkan menelan kerugian, atau juga dengan melakukan servis berkala pada mesin. Next. Sekian, berikut kami lampirkan beberapa bukti dokumentasi. Sekian. Terima kasih.